Proses terjadinya aurora. Aurora atau disebut juga aurora borealis dan aurora australis adalah fenomena alam yang memukau di langit malam. Cahaya yang indah ini terjadi ketika partikel-partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan atmosfer bumi. Proses terjadinya fenomena aurora melibatkan interaksi antara partikel matahari, medan magnet bumi, dan atmosfer. Proses terjadinya aurora dimulai dengan aktivitas di matahari yang disebut melepaskan massa corona atau corona mass ejection (CME). CME adalah pelepasan partikel bermuatan tinggi dari permukaan matahari yang mengarah ke luar angkasa. Ketika CME mencapai bumi, medan magnet bumi terjadi prosesnya akan terganggu. Ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi, terjadi proses yang disebut interaksi antara angin matahari dan magnetosfer bumi. Medan magnet bumi menyebabkan partikel-partikel bermuatan tersebut diarahkan ke daerah kutub utara dan selatan bumi. Ketika partikel bermuatan ini memasuki atmosfer bumi, mereka berinteraksi dengan molekul atmosfer, terutama oksigen dan nitrogen. Interaksi antara partikel bermuatan dengan molekul-molekul atmosfer menghasilkan emisi cahaya yang kita lihat sebagai aurora. Partikel bermuatan menyerap energi dari molekul-molekul atmosfer dan memancarkan cahaya ketika kembali ke keadaan normal. Keindahan aurora adalah salah satu rahasia alam semesta yang selalu menarik untuk diulik. Jika ion menyerang atom oksigen yang tinggi di atmosfer, interaksi mereka akan menghasilkan cahaya berwarna merah. Cahaya aurora berwarna merah hal yang tidak biasa, karena warna aurora yang paling dikenal adalah hijau dan kuning. Warna hijau dan kuning aurora terjadi saat ion menyerang oksigen di ketinggian yang lebih rendah. Sedangkan cahaya berwarna kemerahan dan kebiruan yang sering muncul di bagian bawah aurora merupakan hasil tabrakan ion dengan atom nitrogen. Ion yang menabrak atom hidrogen serta helium nantinya akan menghasilkan aurora dengan warna biru dan ungu, meskipun mata manusia seringkali tidak dapat mendeteksi bagian spektrum elektromagnetik ini. Atmosfer bumi didominasi oleh nitrogen dan oksigen. Selain dari dua gas tersebut, masih ada argoa, karbon dioksida, neon, helium, ozon, hidrogen, kripton, metana, uap air, xenon. Setiap gas ini memancarkan cahaya dalam warna yang berbeda-beda, yang bisa kita jadikan sebagai sidik jarinya. Warna aurora itu hasil dari benturan pantulan partikel energetik dari matahari dengan partikel dan unsur yang berbeda yang ada di atmosfer. Selain komposisi kimia di atmosfer, ketinggian aurora juga menghasilkan warna yang berbeda. Secara umum, aurora biasanya terjadi mulai dari ketinggian 80 km sampai ke lapisan atmosfer ke atas. Berdasarkan pemaparan di atas, terjadinya aurora adalah fenomena alam yang memukau di langit malam. Namun bagi kita yang hidup di daerah garis khatulistiwa, rasanya sulit untuk melihat fenomena alam aurora secara langsung. Walau begitu, bukan berarti kita tidak bisa melihatnya sama sekali.